Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Sir Stanley di pembelajaran matematika kelas 6. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga anak-anak Sir semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Masih di unit 5 tentang 2D polygon and composite shapes. Jika sebelumnya kita sudah membahas bangun persegi panjang, persegi, dan segitiga, hari ini Sir akan melanjutkan pembahasan bangun datar lainnya ya. Bangun datar keempat yang akan dibahas adalah belah ketupat atau rhombus. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari belah ketupat. Di samping kiri ini telah diberikan sebuah contoh bangun belah ketupat ABCD. Nah, dari gambar kita dapat melihat bahwasanya belah ketupat ini memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Sudut-sudut yang saling berhadapan itu sama besar. Sudut A sama dengan sudut C, dan sudut B sama dengan sudut D. Belah ketupat memiliki 2 diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Dan kedua diagonal ini tidak sama panjang. Kita masuk ke bangun datar yang kelima, yaitu layang-layang atau kite. Bisa dilihat di gambar, yang membedakan layang-layang dengan belah ketupat adalah ada bagian yang lebih panjang dibandingkan dengan bagian lainnya. Kita masuk ke ciri-ciri dari bangun layang-layang. Nah, di sebelah kiri ini telah diberikan sebuah gambar bangun layang-layang EFGH. Dari gambar, kita dapat melihat bahwasanya layang-layang ini memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu EF sama dengan EH, dan GF sama dengan GH. Jika tadi belah ketupat memiliki 2 pasang sudut yang sama besar, layang-layang hanya memiliki 1 pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut F sama dengan sudut H. Layang-layang juga memiliki 2 diagonal, yaitu EG dan HF, dan kedua diagonal ini tidak sama panjang. Sekarang kita masuk ke bangun datar yang keenam, yaitu jajar genjang atau parallelogram. Nah, sekarang kita lihat gambar jajar genjang KLMN. Nah, jajar genjang memiliki 2 pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut K sama dengan sudut M, dan sudut L sama dengan sudut N. Jajar genjang juga memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar, yaitu KL sama dengan NM dan KN sama dengan LM. Sekarang kita masuk ke bangun datar yang ketujuh, yaitu trapezium atau trapezium, atau boleh juga disebut dengan trapezoid. Nah, di samping kiri telah diberikan 3 buah contoh gambar trapezium PQRS. Nah, jumlah semua sudut trapezium adalah 360 derajat. Artinya, jika sudut P tambah sudut Q tambah sudut R tambah sudut S itu sama dengan 360 derajat. Nah, trapezium juga memiliki sepasang sisi yang sejajar, yaitu PQ dengan SR. Sekarang kita akan masuk ke cara menghitung luas dan keliling dari belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan trapezium. Untuk menghitung luas dari belah ketupat, kita harus mengetahui letak dari diagonal-diagonal belah ketupat, yang biasanya kita singkat dengan D1 dan D2.
Jadi, dengan menggunakan garis bantu, kita dapatkan diagonal 1 dan diagonal 2 dari belah ketupat. Nah, apabila terbalik, yang ini yang kita anggap D1 dan yang ini kita anggap D2, itu juga tidak masalah ya anak-anak. Nah, rumus dari luas belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 per 2, atau disingkat D1 kali D2 per 2. Bahasa Inggrisnya, area equals diagonal 1 times diagonal 2 divided by 2. Lalu, bagaimana cara menghitung keliling belah ketupat? Nah, untuk menghitung keliling suatu bangun datar, semua caranya sama, yaitu dengan menjumlahkan semua sisi terluar dari bangun datar tersebut. Nah, untuk menghitung keliling belah ketupat, kita tinggal menjumlahkan keempat sisi dari belah ketupat tersebut. Sehingga rumus keliling belah ketupat adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Atau boleh juga kita singkat menjadi 4 kali sisi. Atau dalam bahasa Inggris, perimeter equals side plus side plus side plus side. Sekarang kita masuk ke contoh soal dari belah ketupat. Nah, perhatikan gambar belah ketupat berikut. Dari gambar diketahui D1 sama dengan 8 cm dan D2 sama dengan 6 cm. Nah, jika ini terbalik, D1-nya yang 6, D2-nya yang 8, itu tidak masalah ya. Nah, rumus dari luas belah ketupat adalah D1 kali D2 per 2. Kita masukkan nilai D1 dan D2. 8 kali 6 per 2 sama dengan 48 per 2 sama dengan 24 cm pangkat 2. Nah, untuk menghitung keliling dari belah ketupat, kita harus mengetahui dulu semua sisi terluar dari belah ketupat. Nah, jika sisi yang di sebelah kiri ini adalah 5 cm, maka semua sisinya ini juga besarnya adalah 5 cm. Sehingga keliling sama dengan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Atau boleh juga disingkat dengan 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Masih contoh soal dari belah ketupat. Nah, perhatikan gambar belah ketupat berikut. Nah, dari gambar diketahui D1 sama dengan 16 cm dan D2 sama dengan 12 cm. Luas sama dengan D1 kali D2 per 2 sama dengan 16 kali 12 per 2 sama dengan 192 per 2 sama dengan 96 cm pangkat 2. Nah, untuk menghitung keliling dari belah ketupat, ya sama seperti tadi, kita harus mengetahui dulu sisi yang belum ada nilainya. Nah, jika ini adalah 10 cm, maka semua sisinya ini juga besarnya adalah 10 cm. Sehingga keliling sama dengan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Atau boleh disingkat menjadi 4 kali 10 sama dengan 40 cm. Untuk menghitung luas layang-layang, caranya sama seperti menghitung luas belah ketupat, yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu letak dari diagonal-diagonalnya. Nah, perhatikan, diagonal layang-layang itu mirip dengan diagonal dari belah ketupat ya. Ini kita anggap D1 dan yang ini kita anggap D2. Nah, jika terbalik itu tidak masalah ya. Nah, rumusnya juga sama dengan belah ketupat, yaitu luasnya sama dengan D1 kali D2 per 2. Untuk menghitung keliling layang-layang juga sama seperti menghitung keliling belah ketupat. Jumlahkan saja keempat sisi dari layang-layang. Nah, sehingga kelilingnya sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Sekarang kita masuk ke contoh soal layang-layang.
Perhatikan gambar layang-layang berikut. Nah, dari gambar diketahui D1 sama dengan 8 cm dan D2 sama dengan 12 cm. Nah, jika ini terbalik tidak masalah ya. Nah, luas sama dengan D1 kali D2 per 2 sama dengan 8 kali 12 per 2 sama dengan 96 per 2 sama dengan 48 cm pangkat 2. Sekarang kita akan menghitung keliling dari layang-layang. Nah, untuk menghitung keliling dari layang-layang, kita harus mengetahui dulu berapakah besar dari sisi yang sebelah sini dengan sisi sebelah sini. Jika ini adalah 5 cm, maka di sini juga pasti adalah 5 cm. Dan jika panjang sisi di sebelah ini adalah 10 cm, maka panjang yang di sebelah sini juga pasti adalah 10 cm. Sehingga keliling sama dengan 5 tambah 5 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30 cm. Sekarang kita masuk ke contoh soal layang-layang berikutnya. Nah, perhatikan gambar layang-layang berikut. Diketahui D1 sama dengan 3 cm dan D2 sama dengan 9 cm. Luas sama dengan D1 kali D2 per 2 sama dengan 3 kali 9 per 2 sama dengan 27 per 2 sama dengan 13,5 cm pangkat 2. Nah, untuk menghitung keliling dari layang-layang, seperti tadi, kita harus tahu dulu berapakah besar sisi ini dan berapakah besar panjang sisi untuk ini. Nah, jika ini adalah 4 cm, maka ini juga pasti adalah 4 cm. Dan jika ini adalah 6 cm, maka di sini juga adalah 6 cm. Sehingga keliling sama dengan 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6 sama dengan 20 cm. Sekarang kita masuk ke cara menghitung luas dan keliling jajar genjang. Untuk menghitung luas jajar genjang, kita harus mengetahui letak alas dan tinggi dari jajar genjang, atau dalam bahasa Inggrisnya base and height. Sama seperti segitiga, alas selalu letaknya di sisi jajar genjang, dan tinggi selalu membentuk sudut siku-siku terhadap alas. Sehingga rumus luas jajar genjang adalah luas sama dengan alas kali tinggi, atau disingkat L sama dengan A kali T, atau dalam bahasa Inggris area equals base times height. Sekarang kita akan belajar cara menghitung keliling jajar genjang. Nah, untuk menghitung keliling jajar genjang, kita tinggal menjumlahkan semua sisi-sisi dari jajar genjang ini yang tersingkat menjadi A, B, C, dan D. Sehingga rumus keliling dari jajar genjang adalah A tambah B tambah C tambah D, atau perimeter equals A plus B plus C plus D. Sekarang kita masuk ke contoh soal untuk jajar genjang. Perhatikan gambar jajar genjang berikut. Nah, dari gambar diketahui alas sama dengan 6 cm dan tinggi sama dengan 9 cm. Sehingga luas sama dengan alas kali tinggi sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54 cm pangkat 2. Nah, untuk menghitung keliling dari jajar genjang, kita harus mengetahui dulu dua sisi yang belum ada nilainya ini. Nah, jika sisi bawah ini adalah 6 cm, maka sisi atas besarnya juga adalah 6 cm. Dan jika sisi samping kiri ini adalah 13 cm, maka sisi kanan ini panjangnya juga adalah 13 cm. Sehingga keliling sama dengan 6 tambah 13 tambah 6 tambah 13 sama dengan 38 cm. Perhatikan contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar jajar genjang di samping. Dari gambar di samping diketahui alas sama dengan 6 cm.
Dan tinggi sama dengan 7 cm. Sehingga luas sama dengan A kali T, sama dengan 6 kali 7, sama dengan 42 cm pangkat 2. Nah, untuk menghitung keliling dari jajar genjang tersebut, nah, sisi yang belum diketahui adalah sisi yang sebelah atas. Sisi sebelah atas ini sama dengan sisi di sebelah bawah ini, yaitu 9 cm. Dan sisi di sebelah kanan ini pasti sama dengan sisi di sebelah kiri, yaitu 6 cm. Sehingga keliling sama dengan 9 tambah 6 tambah 9 tambah 6 sama dengan 30 cm. Sekarang kita masuk ke bangun datar terakhir, yaitu trapesium. Untuk menghitung luas trapesium, kita harus mengetahui dulu letak dua sisi sejajar atau parallel side dan juga tinggi atau height dari trapesium tersebut. Nah, di sini dua garis sejajar tersingkap menjadi A dan B. Nah, cara mencari dua garis sejajar itu pilihannya antara dua saja. Apakah atas dengan bawah atau kiri dengan kanan? Nah, di gambar ini garisnya sejajar itu adalah atas dengan bawah. Sedangkan tinggi itu adalah garis yang membentuk sudut siku-siku. Sekarang kita lihat gambar kedua. Nah, di gambar trapesium yang kedua ini, sisi sejajarnya juga terletak di atas dan bawah. Nah, sedangkan tingginya itu adalah garis lurus ini yang membentuk sudut siku-siku. Di gambar trapesium ketiga, garis sejajarnya itu terletak di sebelah kiri dan kanan. Sedangkan tingginya adalah garis ini yang membentuk sudut siku-siku. Nah, rumus luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2 lalu kali dengan tinggi, atau disingkat L sama dengan A tambah B per 2 kali T. Atau dalam bahasa Inggris, area equals sum of parallel sides divided by 2 times height. Untuk menghitung keliling dari trapesium, caranya sama. Kita jumlahkan sisi-sisi terluar dari trapesium tersebut. Nah, sisi atas seanggap A, yang ini seanggap B, yang bawah seanggap C, dan yang kiri seanggap D. Sama dengan trapesium yang di bawah, ini seanggap A, B, C, dan D. Sehingga rumus keliling dari trapesium adalah A tambah B tambah C tambah D. Kita masuk ke contoh soal dari trapesium. Perhatikan gambar trapesium tersebut. Nah, dari gambar kita sudah bisa lihat bahwasanya sisi sejajar dari trapesium tersebut terletak di atas dan bawah. Sehingga A sama dengan 3 cm, B sama dengan 7 cm, dan tinggi T itu adalah yang membentuk sudut siku-siku. Jadi T sama dengan 4 cm. Luas sama dengan A tambah B per 2 kali T. Kita masukkan nilai-nilainya. 3 tambah 7 per 2 kali 4. Nah, di sini yang pertama sekali kita hitung adalah 3 tambah 7. Yaitu 10. 10 per 2 kali 4. Nah, di sini anak-anak bebas. Boleh 10 bagi 2 dulu, baru hasilnya kali dengan 4. Atau 10 kali 4 dulu, lalu hasilnya bagi dengan 2, itu hasilnya bakal sama, yaitu 20 cm pangkat 2. Nah, untuk menghitung keliling dari trapesium tersebut, masih ada satu sisi yang belum diketahui panjangnya. Nah, tanda ini menunjukkan panjang sisi yang di sebelah kiri itu sama dengan panjang sisi yang sebelah kanan, yaitu 5 cm. Sehingga keliling sama dengan, ingat kita hanya menjumlahkan sisi-sisi luarnya ya.
Berarti 3 tambah 5 tambah 7 tambah 5 sama dengan 20 cm. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Perhatikan gambar trapesium tersebut. Nah, ini adalah trapesium siku-siku. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat ya bahwasannya sisi sejajar dari trapesium ini letaknya adalah di sisi atas dan sisi bawah. Sehingga A sama dengan 4 cm, B sama dengan 8 cm, dan tinggi. Tinggi adalah garis yang membentuk sudut siku-siku, yaitu adalah ini, 3 cm. Nah, sehingga luas sama dengan A tambah B per 2 kali T, sama dengan 4 tambah 8 per 2 kali 3. Ingat, di sini yang duluan dikerjakan adalah 4 tambah 8, yaitu 12 per 2 kali 3, sama dengan 18 cm pangkat 2. Untuk menghitung keliling dari trapesium tersebut, sisi terluarnya semua ternyata sudah diketahui. Jadi kita tinggal masukkan saja rumusnya. Keliling sama dengan 4 tambah 5 tambah 8 tambah 3 sama dengan 20 cm. Setelah anak-anak sudah paham cara menghitung luas dan keliling dari bangun belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, dan trapesium, sekarang saatnya mengerjakan tugas ya. Students Book halaman 90 nomor 1 sampai 6 dan workbook halaman 53 nomor 1C dan workbook halaman 54 nomor 1E. Total semua ada 8 soal ya. Dikerjakan dan upload tugasnya di GCR. Jika dalam mengerjakan tugas ada yang kurang mengerti, bisa langsung cek ke Telegram guru bidang studi masing-masing ya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.